Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT ya. Amin. Baiklah, pertama-tama kita akan berdoa dulu sebelum belajar. Silakan Doni dipimpin untuk berdoa. Ibu dan teman-teman, mari kita awali kegiatan dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Doni ya. Kemudian waktu jam pertama kalian mungkin sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Karena kebetulan Ibu sekarang jam kedua, jam ketiga dan keempat, berarti kita tidak perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu hari ini coba siapa yang tidak hadir? Untuk absensinya, silakan nanti kalian isi absennya di Google Classroom ya, di sana ya isi daftar hadirnya. Ibu cek ini baru sebagian ya yang mengisi absensi. Mengerti anak-anak cara menggunakan Google Classroom? Bisa, Bu. Ya, karena pertemuan sebelumnya Ibu sudah ini ya mendemokan cara menggunakan Google Classroom ketika di perkenalan ya. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama di sini Ibu akan membacakan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi tentang materi atau pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, untuk kompetensi dasar 3.1 itu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen. Untuk indikatornya sendiri di sini peserta didik dapat memberikan contoh bilangan bulat baik positif maupun negatif. Kemudian indikator yang keduanya, peserta didik dapat mengurutkan bilangan bulat baik bilangan bulat positif dan negatif, dan indikator yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan bilangan bulat baik positif maupun negatif. Kemudian untuk kompetensi dasar yang berikutnya, yang untuk KD keterampilan 4.1, yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, ya, baik pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Indikatornya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bilangan bulat baik positif maupun negatif. Baiklah, berikutnya kita akan menuju ke tujuan pembelajaran. Silakan Citra bacakan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu mengenai pengenalan bilangan bulat. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik 1. Melalui tayangan pada PowerPoint dapat memberikan contoh bilangan bulat dengan benar. 2. Melalui diskusi dan LKPD dapat membandingkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan benar. 3. Melalui diskusi dan LKPD dapat mengurutkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan benar. 4. Melalui diskusi dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan benar dan tepat. Ya, terima kasih Citra. Ya Bu, sama-sama. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Coba kalian perhatikan, di situ ada gambar apa, anak-anak? Peta, Bu. Gambar peta, peta dunia, betul sekali ya, ada gambar peta dunia. Tetapi di sini yang kita pelajari adalah untuk pembagian zona waktu dunia, ya. Dengan patokannya adalah, ada yang tahu untuk zona waktu dunia patokannya adalah di mana coba? Greenwich, ya, itu Greenwich. Kita lihat untuk Greenwich ini 0 ya, angkanya. Kemudian coba Ibu tanya, ya, bertanya ya di sini ya. Berdasarkan gambar peta tersebut, untuk pembagian zona berdasarkan Greenwich Mediterranean Times ya menjadi standar acuan waktu dunia. Jika sekarang di Greenwich pukul 00, pukul berapakah di Cirebon ya? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Coba kalau nggak tahu, kalian simak dulu video pembelajaran berikut ya, biar kalian nanti bisa menjawab.
Coba ya. Video pembelajarannya. Coba. Jika sekarang di Greenwich pukul 00, pukul berapakah di Papua? Dengan penetapan kota Greenwich Tidak terdengar, Bu, suaranya. waktu dunia, dapat kita lihat dan Terdengar tidak? syaratnya Terdengar tidak? waktu Greenwich sebesar Belum, Bu. Terdengar, Bu, tapi kecil suaranya, Bu. Oh, di Ibu udah besar ya. Coba. Terdengar tidak? GMT. Ya, Bu, terdengar. Kapan waktu Kalimantan? Wis, Tambahkan waktu Greenwich sebesar ini kebesar. 8 di Hmm. Kalimantan. Dengan waktu Papua. Untuk menetapkan waktu Papua, tambahkan waktu Greenwich maka diperoleh waktu Papua adalah pukul 9 GMT. Lebih jelas lagi, coba deh perhatikan ini gambar apa? Ya, ini adalah termometer. Termometer ini untuk suhu, baik itu suhu ruangan maupun suhu tubuh dan lainnya. Oke, coba perhatikan berita berikut ini. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius, di atas titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku secara beraturan bisa ditulis sebagai bilangan bulat positif 10, dan untuk bilangan positif 10 cukup ditulis 10 saja. Dan ungkapan 15 di bawah titik beku secara beraturan bisa ditulis sebagai bilangan bulat negatif 15. Jadi, bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli, sedangkan gabungan Ya, kita kembali lagi tadi ya ke soal. Tadi udah ada penjelasan dari video pembelajaran. Pertanyaannya yaitu jika di Greenwich pukul 00, pukul berapa di Cirebon? Ingat kalian untuk Cirebon ya, kota Cirebon atau di Cirebon ini itu termasuk ke dalam zona waktu Indonesia bagian apa anak-anak? Cirebon Barat, betul sekali ya, Indonesia bagian Barat. Berarti kalau Indonesia bagian Barat, tadi kalian sudah menyimak untuk Jakarta ya. Jadi ini untuk waktu Cirebon itu sama saja dengan Jakarta. Jadi kalau di Greenwich pukul 00, di Cirebon pukul berapa? 7, Bu. 7, Bu. Iya, pukul 7 ya, benar sekali ya Doni ya. Di sini kita lihat ya. Kita ditambahnya berapa satuan ya? Ditambah plus 7 satuan. Jika di Greenwich-nya tadi pukul 0, maka di Cirebon ya itu sama saja dengan waktu Jakarta, yaitu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kemudian tadi sudah diterangkan, sudah ditampilkan pada video pembelajaran mengenai penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terdapat pada alat ukur apa? Alat ukur suhu namanya apa coba? Alat ukur suhu termometer ya. Apalagi sekarang sedang pandemi, kalau kalian mau masuk ke mall atau ke sekolah itu harus dicek suhu dulu ya menggunakan termometer, tapi itu menggunakan termometer infrared ya. Kalau ini bukan ya, bukan infrared ya, ini pakai air raksa. Kemudian di sana itu ada ya untuk termometer ya. Di sini
untuk kebetulan suhunya itu menunjukkan 10 derajat Celcius. Tadi sudah dijelaskan di video pembelajaran. Kalau untuk 10 itu berarti untuk bilangan bulat positif. Lambangnya adalah seperti ini ya, lambangnya angka jumlah. Ini tidak perlu dituliskan ya. Kalau terletak di awal ya. Kemudian untuk bilangan negatif ini adalah dituliskan ini ya, lambangnya adalah negatif 15. Kalau positif cukup 10-nya saja kalau di awal ya. Kemudian yang berikutnya, jadi untuk bilangan bulat itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif, seperti yang terdapat pada termometer penerapannya. Coba kita perhatikan lagi yang berikutnya. Kita perhatikan garis bilangan bulat. Ya. Di sini ada mulai dari yang terkecil negatif 5 ya, ini ya, hasilnya ini sampai dengan seterusnya, tak terhingga ya. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ingin menjelaskan garis bilangan yang Ibu tampilkan? Barangkali menjelaskan? Ada yang ingin menjelaskan? Ada yang coba ingin menjelaskan? Coba pada garis bilangan tersebut, bilangan negatifnya itu apa saja yang termasuk ke dalam bilangan bulat negatif? Negatif 1, Bu. Negatif 1, Negatif Bu. 2. Negatif 2, Negatif 3. Negatif 3, seterusnya. 4. negatif 5, dan Negatif 5. seterusnya. Sampai. Kemudian ada bilangan apa lagi? Ada 0, Bu, di situ. Lalu bilangan? Ada 1. Bilangan bulat positifnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 5. Ya. Kemudian di sini seterusnya. ya, dan seterusnya, betul sekali. Jadi kalau kita amati atau kalian amati, bilangan bulat itu adalah Bilangan. Negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Nah, itu, ya, Bu. ya, betul sekali Jafar ya, 100 untuk Jafar ya. Kemudian ingat di dalam bilangan bulat ini itu terdapat beberapa bilangan. Ada yang dinamakan bilangan apa? Yang pertama ya anggotanya 0, 1. Bilangan cacah, Bu. Kalau kita gabungkan, jadi yang tadi bilangan cacah ya dan bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat ya. Kemudian yang berikutnya kita langsung saja ya. Di sini ada cara untuk membandingkan bilangan bulat ya. Bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Yang pertama kita lihat dulu angka penyusunnya ya. Di sini untuk angka tersusun dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya. Misalkan untuk angka 7, ini dibaca 7 saja ya. Karena ini angkanya satuan cuma 1. Kemudian jika ada bilangan 12, ini dibaca 12. Itu tersusun dari berapa angka? Coba. Tadi 7, 1. Kalau 12 tersusun dari? 2 Dan 2. Angka, yaitu 1 dan 2. ya, betul sekali. Kemudian yang berikutnya ada bilangan 1, 2, 3 atau 123. Itu tersusun dari berapa angka? 3, Bu. Ya, ada 3. Kemudian yang berikutnya di situ ada angka berapa? Coba. Angka berapa? 6, 1, 2, 3, 9, 8, 7. Kalau dibaca menjadi 6.123.987. ya, itu berarti jutaan ya. Ada berapa angka penyusun? Ada 7, Bu. Ada 7 angka penyusun ya. Kemudian di sini untuk angka tersebut ya, untuk angka 6 itu untuk jutaan ya. Kemudian angkanya 6 berarti 6 dikali 1 juta, 6 juta. Kemudian yang berikutnya untuk angka 1 itu pada posisi ratusan ribuan, bernilai 1 karena di situ angkanya 1 dikali dengan 100.000, berarti 100.000. Kemudian angka berikutnya angka 2 ya.
pada posisi puluhan ribu bernilai 2. 2 dikali 10.000, 20.000. Kemudian angka yang berikutnya yang keempat adalah 3 pada posisi ribuan bernilai 3. 3 kali 1000 jadi 3.000. Angka 9 itu bernilai ratusan, yaitu 9 dikali 100 sama dengan 900, dan angka 8 pada posisi puluhan bernilai 8 dikali 10, 80, dan yang terakhir di situ angka 7 pada posisi satuan bernilai 7 dikali 1. Ya. Di sini 7 dikali 1 berapa hasilnya? Coba 7 kali 1. 7. Bu. Benar tidak? 7, Bu. Benar tidak? Benar. 7 kali 1. 7. Coba lihat. 7, Bu. Itu Ya, di satu, situ Bu. jawabannya apa coba? 1, Bu, itu. 1. Ya, berarti itu salah ya. 7 kali 1 adalah 7. Berarti bagus, kalian masih belum mengantuk ya, masih tetap semangat. Baiklah, kita perhatikan contoh berikut ya. Tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara di sini 47.653 dengan 8.699. Tentunya mungkin kalian sudah langsung bisa menjawab ya. Mana yang lebih besar kira-kira? 47.653. Iya, betul. Alasannya kenapa bisa menjawab seperti itu? Ada yang ingin menjelaskan? Kenapa lebih besar 47.653 dibanding dengan 8.699? Angka penyusunnya lebih banyak, Bu. Ya, betul sekali. 100 ya. Ya sudah, untuk biar kalian tidak penat, ya tadi ada gangguan sedikit, ya kemudian materi juga mungkin agak biar tidak terlalu mumet, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu, ya anak-anak ya. Siap, Ibu, biar nggak pusing. Nah, nanti lakukan ice breaking ya. Caranya, jika Ibu bilang angka 1 ya, kalian angkat tangan kanan sambil mengucapkan kata hu ya. Kemudian jika Ibu bilang angka 2, kalian angkat juga tangan kiri sambil mengucapkan kata ha. Kemudian jika Ibu mengucapkan angka 3, kalian turunkan kedua tangannya sambil bilang yes. Yes, seperti itu ya. Ngerti? Paham tidak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ya, 2 ha, 3 yes. Ya, seperti itu ya. Ya, kita mulai saja SBK-nya. 1. Coba praktikkan tangannya. 2. Ah, 3. yes. Yes. 2. Ah, 1. Bu. 3. Yes. Yes. 3. Yes. Yes. 1. 1. Salah tuh, Bu Sri tuh, Bu. Bu Sri salah, Bu. Yes. Ini untuk ini ya, SBK ini untuk melatih siswa, apakah siswa masih fokus tidak ke pembelajaran. Kalau masih banyak yang salah tadi berarti kalian belum fokus ya, hanya itu saja ya. Tapi kalau kalian tadi bulat sudah ada yang benar ya, perintahnya yang diucapkan itu benar, mengangkat tangan dan menurunkannya, berarti kalian sudah bisa fokus kembali ke pembelajaran. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Di sini Ibu akan meng-share ya, meng-share LKPD di WA, itu Ibu kirimkan LKPD-nya. Silakan nanti kalian bentuk kelompok, kelompoknya yang terdiri dari 4 sampai 5 orang, nanti Doni diatur ya untuk pembagian kelompoknya. Kerjakan, diskusikan, jawab soalnya dengan teliti ya, dan tetap semangat ya di situ. Karena waktunya yang tidak memungkinkan, jadi untuk presentasi satu kelompok saja. Kalau sudah selesai semua didiskusikan, langsung kirim ke Google Classroom jawabannya, baru presentasi. Ya. Jadi ya, Ibu kirimkan dulu semuanya, jangan sampai presentasi dulu, nanti jawabannya salah bisa dibetulkan. Ya. Jadi silakan LKPD-nya didiskusikan, kalau sudah jawabannya kirim ke Google Classroom, kemudian kelompok yang sudah siap presentasi di depan ini ya Zoom ya. Seperti itu. Silakannya dikerjakan LKPD-nya berkelompok
Doni, silakan diatur untuk pembagian kelompoknya. Ibu sudah atur ya tadinya ya. Siap, Bu. Kelompok pertama itu kelompoknya Doni dan yang kedua kelompoknya Jafar. Itu ketua kelompoknya. Silakan di download dulu ya LKPD-nya yang ada di WA, dipelajari, didiskusikan. Coba untuk kelompoknya Jafar, sudah siap belum diskusinya? Sudah, Bu, sedang diskusi di masing-masing kelompok. Iya, kelompoknya Doni gimana? Ya, Ibu mau masuk kelompok mana? Ya, kelompok Doni ya, coba ya. Boleh, saya masukin kelompok saya. Sebentar. Sama tersusun dari 4 angka. Bagaimana langkahmu untuk menentukan di mana? Ya, ini Yang lebih besar, penyelesaiannya. jelaskan. Ya, tadi sudah dijelaskan ya sama Ibu. Di sini K-nya positif, yang L-nya negatif. Tentu yang mana coba? Yang lebih besarnya. Ibu, masalah 1 apa 2, Bu? Ini kita kegiatan 2 yang ini. Kegiatan 2, masalah 1, 2, 3. Semua. Iya, kayaknya semua ini kan ada kegiatan. Kegiatannya kan ada 3. Tuh, Yes, tuh Bu. ini ada kegiatan 3. Sudah, Ibu, kita keluar nih. Sudah, Bu. Iya, sok sudah. Kelompok saya yang presentasi Vina, Bu. Iya, Doni, silakan yang sudah siap saja ya. Ayo, Vina, cepat. Kelompok 1 kegiatan yang berapa ya Bu ya? Nomor berapa? Bu Neti. Ya. Ya, untuk kelompok 1 kan di sini ada 3 ya. Jadi yang dipresentasikan yang kegiatan berapa Bu? Ya, kegiatan sudah selesai semua belum kelompok 1? Kalau sudah selesai boleh. Baru kegiatan 1, Bu. Baru kegiatan 1. Ya sudah, so kelompok 1 bagian nomor 1 kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nanti kegiatan 3-nya kelompok 2. Ya. Soalnya dibaca nggak Bu? Soalnya langsung jawabannya saja Bu ya. Jawabannya saja karena kan teman-teman juga sudah tahu soalnya seperti itu ya. Ya. Ya, untuk kegiatan 1 penyelesaiannya yaitu suhu di kota Dieng itu negatif 11 derajat. Suhu kota Tokyo itu negatif 5 derajat. Maaf, ini derajatnya belum ditulis. Suhu kota Amsterdam itu negatif 10 derajat. Suhu kota London yaitu 2 derajat. Nah, agar lebih mudah membandingkannya, kami buat garis bilangan. Nah, jadi negatif 11 itu posisinya ada di sebelah kiri, terus negatif 5 ada di sini, terus negatif 10 ada di sebelah sini, terus suhu kota London itu ada di 2 di sini. Nah, dari garis bilangan di atas dapat kita ketahui bahwa urutan suhu udara kota-kota tersebut dari yang paling rendah adalah yang pertama itu kota Dieng, terus Amsterdam, Tokyo, dan London. Itu jawaban dari kelompok kami, Bu.
Ya, untuk kelompok yang lain jawabannya bagaimana? Sama atau tidak? Barangkali ada yang berbeda, Sama silakan. Ibu. Sama, Bu. Oh, sama. Ya sudah. Kalau sama, eh, Ibu beri nilai 100 ya, yang untuk tadi jawabannya benar ya, yang sama seperti dipresentasikan oleh kelompok 1. Bagaimanakah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Diketahui, misalnya A itu angkanya 5278 dan B 65. Ditanyakan, manakah bilangan yang lebih besar? Jawabannya adalah bilangan B lebih besar dari bilangan A. Karena angka awal penyusun bilangan B adalah 8, sedangkan angka awal penyusun bilangan A adalah 5. Dengan kata lain, 8 itu lebih besar dari 5. Dan masalah yang terakhir, masalah ketiga, diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Nah, penyelesaiannya diketahui misalnya C itu sama dengan negatif 972 dan D negatif 1640. Ditanyakan manakah bilangan yang lebih besar? Jawabannya adalah bilangan C lebih besar dari bilangan D. Karena untuk bilangan negatif, jika angka penyusunnya sedikit, maka bilangannya lebih besar. Bilangan C tersusun dari 3 angka bilangan negatif, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka bilangan negatif. Begitu Bu, jawaban dari kelompok kami, Bu. Jawabannya betul ya. Kemudian di situ untuk kesimpulannya, coba bagaimana, siapa yang ingin membacakan kesimpulan untuk kelompok 1? Doni barangkali membacakan kesimpulan. Bu. Lili, Itu Bu. siapa? Oh, Lili. Lili, Bu. Ya. Ya, Lili, silakan Lili. Kesimpulannya, pertama, bilangan bulat positif lebih besar dibandingkan dengan bilangan bulat negatif. Kedua, bilangan bulat positif yang memiliki jumlah angka penyusun yang sama, maka dilihat dari angka awal atau angka depan untuk membandingkan mana yang lebih besar. 3, bilangan bulat negatif, semakin sedikit jumlah angka penyusunnya, maka semakin besar nilainya. Begitu, Bu. Ya, terima kasih ya kepada tadi yang sudah mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Kemudian untuk kegiatan 3, coba kelompok 2 ya dipresentasikan. Silakan. Kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan? Saya Ya, ya izin share. silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak.